Sebuah suasana desa masih gelap ditutupi kabut. Desa ini dikelilingi kebun teh dan kebun karet. Aku memakai sepatu, berpakaian jogging, serta mengikat rambutku dengan topi yang menempel di kepala. Saatnya siap-siap melangkah mengelilingi desa ini, dan tentunya gudang belakang rumah adalah sasaran utama. Sepi, semua orang sepertinya belum bangun. Pembantu rumah ini juga belum menampakkan aktivitasnya di dapur. Aku langsung berlari kecil ke jalan depan rumah agar kalau ada yang melihatku tidak curiga. Tidak beberapa jauh dari rumah, aku memutari ke arah kiri menuju belakang rumah atau gudang Pak Guntur. Beberapa pohon rindang aku lalui. Ini akan mempermudahkan aku untuk bersembunyi. Kabut dingin sedikit menutupi pemandangan. Saat aku sudah berada di dinding belakang gudang, langkahku terhenti karena ada 5 orang laki-laki berjaga yang sedang bermain kartu sambil menikmati minuman botol beralkohol. Aku coba melihat ke dalam dari sela dinding papan gudang ini. Hanya sedikit penampakan isinya, beberapa karung berjajar di dinding. Tidak terlihat ada manusia karena tidak terlihat secara utuh. Aku memutari ke dinding yang lain untuk melihat ke dalam. Tetap tidak aku temui sosok manusia di mataku. Berpikir, aku menatap ke sekeliling berharap menemukan sesuatu agar aku bisa masuk ke gudang ini. Namun niatku masuk ke gudang terhenti kalau melihat sebuah cahaya di balik pohon-pohon rimbun. Mencoba fokus menatap cahaya itu. Ternyata cahaya lampu rumah, ada rumah kayu berada di tengah-tengah pohon rindang. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mendekati rumah itu dengan mengendap-ngendap agar tidak ketahuan. Saat aku sudah mendekati rumah ini, suasana terlihat tenang. Aku coba memeriksa pintunya ingin masuk. Percuma, karena terkunci. Aku pun memutari rumah ini berharap bisa masuk di pintu lain. Dan aku berhasil, karena pintu jendelanya sedikit terbuka. Sial, ada terali besi. Gumamku sendiri memegang terali besi jendela tersebut. Karena percuma tetap tidak bisa masuk kan. Aku berharap menemukan Nirani anak Bu Minten di rumah ini. Mungkin Jaka menyekapnya di sini. Aku akan berusaha masuk mencarinya. Aku sangat ingin menolong Bu Minten karena apa yang dirasakannya juga bisa aku rasakan saat kehilangan Karami. Aku kembali ke depan mencari jalan masuk. Baik, suara pintu dibuka. Aku segera bersembunyi di balik pohon terdekat dan melihat siapa yang keluar dari rumah itu. Mataku melihat ke arah pintu rumah. Jaka? Aku sangat terkejut mendapati sosok Jaka berdiri di pintu sambil menyalakan rokok. Kenapa Jaka tidak di rumah ini? Tanyaku di hati karena merasa aneh. Orang tuanya punya rumah besar dan megah, sedangkan rumah ini hanya rumah kayu biasa, berlantai, dan berlokasi di tengah-tengah pohon rimbun seperti hutan lindung. Kecurigaanku semakin bertambah. Ponsel Jaka berdering. Tidak lama kemudian dia menempelkan ponsel tersebut ke dalam telinganya. Halo, ya aku baru mau ke sana. Tunggu aku. Ingat ya, jangan sampai warga desa melihatnya. Nyawamu taruhannya bro. Ucap Jaka di ponsel. Dari percakapannya sudah jelas Jaka berbicara dengan Baro, suaminya Bu Minten. Apa yang mereka lakukan agar penduduk desa tidak boleh tahu? Jaka melangkah ke ujung teras, sedikit menjauhi pintu yang dibiarkan terbuka. Dia masih sedang asik berbicara di ponsel, sehingga aku menggunakan kesempatan ini untuk masuk diam-diam, tanpa menimbulkan suara. Dan aku berhasil masuk. Dengan diam-diam aku melangkah masuk ke rumah ini. Jaka sedang asik menelpon di ujung teras. Saat aku sudah berada di dalam, tidak terlihat ada orang lain, hanya lemari kayu dan 2 kursi panjang yang menata ruangan. Aku coba melihat ke dalam kamar, tetap tidak ditemukan adanya manusia lain. Tapi mataku terpana melihat sebuah pintu kecil di ujung ruangan. Aku segera melangkah ke arah pintu tersebut, tapi langkahku terhenti karena mendengar suara langkah kaki memasuki rumah ini. Aku segera masuk ke kamar dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Pintu kamar terbuka lebar, seperti semula aku masuk.
dan ini memudahkan aku melihat siapa yang datang dan duduk di kursi tersebut. Tuan Jaka, aku hanya bisa membawa satu orang gadis saja dari desa sebelah, karena dia yatim piatu dan tinggal dengan pamannya. Terdengar suara Baro berbicara dengan Jaka masuk ke rumah. Mataku terus menatap yang hanya terlihat kaki mereka di antara kaleng-kaleng minuman yang berserakan, sehingga menunjukkan di mana posisi mereka. Dan yang membuat aku terpana ada 3 orang yang sedang duduk di kursi tersebut. Apakah masih perawan gadis yang kamu bawa itu? Tanya Jaka. Aku belum tahu tuan, tapi kata pamannya dia tidak pernah melihat gadis ini dekat dengan lelaki. Jawab Baro. Aku tidak mau kita salah dalam memilih gadis yang kelihatannya masih perawan, tapi kenyataannya tidak. Kamu bawa gadis itu masuk. Baik tuan, ucap seorang lelaki yang terdengar. Tuan Jaka, apakah Nirani udah bisa dilepaskan? Tanya Baro dengan nada hati-hati, seperti takut Jaka marah. Sudah berapa kali aku katakan, Nirani itu milikku. Aku mau melepaskannya nanti kalau ada penggantinya. Sekarang ini aku sedang menikmati saat-saat bersamanya. Jangan tanya lagi masalah Nirani, dia tidak akan aku lepas begitu saja, Baro. Jaka terdengar marah. Tapi tuan, tidak ada tapi-tapian, kamu cukup urus ibunya agar tidak menggangguku di depan penduduk desa. Sangka Jaka dan tidak membiarkan Baro melanjutkan kata-katanya. Baiklah tuan, jawab Baro berusaha pelan. Tidak berapa lama kemudian aku melihat kaki melangkah masuk. Aku coba melihat lebih jelas dengan mengarahkan kepalaku ke tepi ranjang. Ada seorang laki-laki yang tidak asing wajahnya di mataku. Dia menarik paksa seorang gadis dengan mulut dibekap dengan lakban serta tangan terikat. Lelaki itu adalah yang mencoba memperkosaku di dekat kebun karet. Dari yang aku ingat namanya Parjo. Ini gadis itu tuan Jaka? Ucap Parjo sambil memegang kedua lengan gadis itu. Gadis itu terlihat ketakutan, matanya berembun dan tubuhnya gemetar. Rambut panjangnya terurai menutupi punggung dan juga dada. Melihat Parjo membawa gadis itu, Jaka langsung berdiri dan menatapnya. Sesaat dia menyimbangkan rambut panjang gadis itu ke belakang, melihat wajahnya lebih dekat. Lumayan cantik, tapi aku harus memastikan dulu apakah dia masih perawan atau tidak, kata Jaka dengan sorotan mata tajamnya. Apakah kita kurung dulu di sini tuan? Tanya Baro kepada Jaka. Ya Baro, kurung di kamar dulu, ibuku masih tidur dan belum bisa diganggu. Nanti ibuku yang akan memeriksa keperawanannya. Bu Jumi yang memeriksa keperawanan gadis ini. Aku hampir tidak menyangka kalau keluarganya melakukan kejahatan yang belum jelas bagiku apa bisnis mereka. Apakah Bima juga terlibat? Dari yang aku lihat, belum menunjukkan keterlibatan Bima, tapi bisa jadi Bima juga ikut, karena kakak dan kedua orang tuanya terlibat dengan kejahatan ini. Apa yang akan mereka lakukan dengan gadis-gadis perawan itu? Ternyata apa yang aku bayangkan lebih mengerikan dengan apa yang aku temukan sekarang. Aku harus memberitahu ke Angga. Bawa gadis itu masuk ke kamar. Setelah ibuku memeriksanya nanti, baru kita bawa ke ruangan bawah tanah. Kita Jaka kepada Parjo. Baik tuan, jawab Parjo dan langsung menyeret gadis itu masuk ke kamar, di mana aku bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Gadis itu berusaha memberontak, meskipun percuma, karena kalah tenaga dan tangannya terikat. Tenang saja cantik, kalau bukan untuk kepentingan Tuan Guntur, sudah aku cicipi itu buah indahmu ini, kata Parjo sambil mengikat kaki gadis itu dan mendorongnya terlentang di tempat tidur. Aku hanya menatap dari bawah karena tempat tidur bergoyang saat tubuh gadis itu dipaksa berbaring. Parjo melangkah keluar kamar dan duduk di samping Parjo. Posisi mereka berhadapan dengan Jaka. Hembusan asap rokok memenuhi ruangan, meskipun udara dingin masih menyentuh kulitku. Jaga rumah ini, aku dan Baro akan menemui ibuku. Ingat, jangan sentuh gadis itu, gertak Jaka kepada Parjo dengan suara yang sangat tegas. Beres tuan, aku mana berani menyentuh barang-barang tuan, jawab Parjo terdengar tunduk kepada Jaka. Bagus, Baro, ayo kita temui ibuku. Sebentar lagi ibuku bangun karena matahari akan muncul. Aku lihat Jaka dan Baro melangkah ke pintu diiringi Parjo. Aku harus menunggu sebentar hingga dipastikan Jaka dan Baro betul-betul meninggalkan rumah ini. Tidak lama kemudian suara langkah kaki mendekati kamar. Parjo masuk lagi dan berdiri di samping tempat tidur, menghadap ke arah gadis yang terbaring di tempat tidur ini.
Cantik, kamu menggugah selera aku sayang. Parjo tertawa jahat. Selamat menunggu, setelah tugasku selesai, aku akan senang-senang di rumah bordir. Setelah berkata begitu, Parjo melangkah ke pintu kamar dan menutupnya dari luar. Beberapa saat menunggu, aku keluar dari kolong tempat tidur. Melihatku muncul tiba-tiba, gadis itu menatapku dengan mata membulat terkejut. Gadis itu berusaha berbicara dengan mulut tertutup lakban. Shh. Aku tempelkan jari telunjuk di depan bibirku menyuruh gadis itu agar diam. Gadis itu langsung diam, matanya terus menatapku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membuka lakban mulutnya. Siapa kamu? Tanya gadis itu pelan. Apakah kamu yang bernama Nirani? Tanya aku sambil membuka ikatan kakinya dan juga tangannya. Bukan, aku Lastri. Jawabnya tidak lepas menatapku. Aku Kay, ayo kita pergi dari rumah ini. Ucapku dan langsung melangkah ke pintu. Gadis yang bernama Lastri itu mengikuti langkah aku dari belakang. Aku takut Kay. Lastri terlihat gemetar. Tenangkan dirimu, kamu harus bisa menghilangkan ketakutan agar otakmu berjalan sempurna. Yang lebih menakutkan itu jika mereka berhasil melakukan sesuatu kepadamu. Kataku tegas agar Lastri lebih tenang. Lastri menganggukkan kepalanya menjawab. Aku buka pintu kamar dengan pelan. Saat melihat keluar, Parjo sedang duduk sambil menghisap rokok dan meneguk minuman bir. Tenang di sini, aku akan membereskan bajingan itu dulu. Ucapku menyuruh Lastri bersembunyi di belakang pintu. Bagaimana caramu mengalahkannya, Kay? Tanya Lastri dengan cemas. Belum sempat aku menjawab. Terdengar suara ponsel Parjo berdering. Aku langsung menutup lagi pintu dengan pelan dan kami bersembunyi di balik dinding dekat pintu kamar. Apa? Ya, aku sedang jaga sekarang. Selesai tugas ini aku akan ke sana. Dia gadis desa sebelah yang dijual pamannya. Terlihat Parjo melangkah keluar pintu sambil berbicara di ponsel. Lastri menangis mendengar percakapan Parjo. Sudah jelas yang dibicarakan itu adalah dia. Jangan menangis, ucap aku sambil menyedarkan sapu tangan pada Lastri. Aku tidak menyangka paman menjualku kepada mereka, ucap Lastri disalah tangis. Untuk apa mereka mencari gadis perawat? Tanyaku. Aku juga tidak tahu, tapi yang aku dengar dari percakapan mereka, semua gadis perawan dihadirkan dalam sebuah pesta besar. Pesta besar apa? Tanyaku lagi dengan sangat penasaran. Aku tidak tahu, Kay. Jawab Lastri menyeka air matanya. Sekarang ayo kita keluar. Ajakku dan kami langsung melangkah keluar kamar. Setelah aku memastikan posisi Parjo berdiri di luar, barulah memandu Lastri untuk melangkah keluar pintu. Tapi sial, Lastri menginjak kaleng minuman berserak di lantai hingga menimbulkan suara yang membuat Parjo langsung melangkah masuk.